Shalom buat saudara-saudara yang kami kasihi jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan kami berdoa kita juga semua tetap dalam keadaan sehat di dalam lindungan kasih Tuhan. Saudara-saudara terkasih, di hari Minggu yang penuh sukacita ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih Tuhan kami, terima kasih buat kasih-Mu yang boleh kami rasakan, yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan kami mengucap syukur sebab di hari yang sukacita ini Engkau masih memberikan waktu bagi kami untuk boleh datang ke hadapan Tuhan melalui firman-Mu yang akan diperdengarkan dan kami dengarkan. Kami berdoa Tuhan, berkatilah kiranya hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang boleh diberitakan dan yang boleh didengarkan boleh menjadi berbuah, menjadi berkat bagi setiap umat-Mu, dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di minggu hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, yaitu pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan ini secara bersama-sama, dan mari kita mengikutinya dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop dalam Alkitab kita dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengingat akan karya Allah di dalam kehidupan kita, tentulah
adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh segenap umat manusia, terlebih orang percaya. Kenapa? Karena hanya dengan mengingat akan karya Tuhan dalam kehidupan kita, maka dengan itulah kita akan dituntun untuk bisa memahami kebesaran kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu ketika kita bisa dan dimampukan memahami kebesaran kuasa dan kasih Tuhan, maka disitulah hidup kita, setiap orang percaya, umat manusia, akan senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga akan menjadi tahu untuk mengisi kehidupan kita selama Tuhan memberikan kita napas kehidupan di dunia ini. Tuhan akan menuntun kita untuk mengerti dalam mengisi kehidupan kita, terutama bagaimana kita berhadapan dengan sesama di dalam gereja, kita berhadapan dengan sesama kita di dalam keluarga, dan juga bagaimana kita berhadapan dengan sesama kita dan berperilaku di dalam kehidupan kita terhadap sesama di tengah-tengah lingkungan, bangsa, dan negara kita. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan hari ini adalah merupakan surat Paulus kepada jemaat Efesus yang mengingatkan jemaat Efesus tentang keadaan mereka saat mereka belum mengenal Yesus. Saat itu Paulus katakan, sebelum jemaat Efesus mengenal Yesus, khususnya orang-orang non-Yahudi, Paulus katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak bersulat. Tentu yang diartikan di sini adalah mereka bukan orang-orang Yahudi yang sudah menjalani sunat lahiriah, dan mereka bukan bagian dari keluargaan Israel, yaitu bangsa umat pilihan Tuhan. Karena dalam keadaan itu, maka mereka bukanlah merupakan orang-orang yang mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Maka tidak ada pengharapan bagi mereka tanpa Tuhan dalam hidup mereka. Itulah yang dikatakan Paulus seperti yang kita dengarkan dan baca di dalam ayat 11-12 dalam firman Tuhan hari ini. Karena itu ingatlah bahwa kamu dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Lalu Paulus menjelaskan apa yang kemudian terjadi bagi mereka, yaitu saat Yesus datang, saat Yesus mengorbankan dirinya lewat peristiwa salib, dan kemudian mereka mengenal Yesus Kristus dalam hidup mereka, maka keadaan mereka berputar, berubah 180 derajat.
Darah Yesus yang tercurah di kayu salib telah menghancurkan tembok pemisah. Perseteruan di antara mereka dengan Allah dan juga di antara mereka dengan bangsa pilihan Allah, Israel, orang-orang Yahudi. Itu yang diterangkan oleh Paulus dalam ayat 13-14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Peristiwa salib, darah Kristus yang tercurah di kayu salib telah mengubah kehidupan mereka. Mereka yang dahulu jauh dari Allah saat ini menjadi dekat. Mereka yang dahulu jauh dari bangsa-bangsa pilihan Allah, oleh darah Kristus menjadi dekat. Karena lewat darah Kristus Yesus, tembok pemisah, perseteruan antara mereka dengan Allah dan mereka dengan bangsa pilihan Tuhan telah dirobohkan oleh Yesus. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karya Allah melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib membenarkan setiap orang percaya pada Tuhan dapat datang langsung bertemu dengan Allah tanpa melalui perantara seperti sebelum-sebelumnya saat Yesus belum datang ke dunia ini. Orang-orang Yahudi dan non-Yahudi juga pun melalui peristiwa salib menjadi mempunyai status yang sama di dalam Yesus, yaitu menjadi keluarga, menjadi saudara di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, tema minggu kita hari ini adalah kesatuan dan damai dalam Tuhan. Bicara tentang kesatuan dan damai, tentu kalau kita membaca Alkitab, firman Tuhan, ini juga merupakan kehendak Tuhan atas umatnya. Dalam Yohanes 17 ayat 21, firman Tuhan berkata, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus Aku. Firman Tuhan tersebut adalah doa Yesus untuk murid-muridnya kepada Bapa. Satu yang diinginkan dan dirindukan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah supaya para muridnya hidup dalam kesatuan. Lalu kemudian di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, firman Tuhan juga berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Firman Tuhan ini menerangkan kepada kita, Allah datang ke dunia ini membawakan damai sejahtera dan pergi untuk juga meninggalkan damai sejahtera di dalam kehidupan umatnya. Jadi jelas, kalau kita melihat dalam firman Tuhan tersebut, apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan umat manusia adalah supaya umat Tuhan hidup dalam kesatuan dan damai. Maka lewat firman Tuhan kita hari ini, dalam Efesus 2 ayat 11-22, oleh Rasul Paulus
kita mendapatkan pengajaran bahwa kesatuan dan kedamaian tidak dapat kita temui lewat hal-hal lahiriah. Tidak dapat kita cari dan kerjakan lewat hal-hal kedagingan. Seperti jabatan, seperti kekayaan, maupun juga tanda lahiriah, seperti sunat atau tidak bersunat. Namun melalui firman Tuhan kita pada minggu hari ini, kita diajarkan oleh Tuhan bahwa kesatuan dan kedamaian hanya kita temukan di dalam Tuhan Yesus. Sebab oleh Yesus Kristus perseteruan yang menjadi tembok pemisah antara kita dengan Allah, antara kita juga dengan sesama kita, telah dirobohkan oleh Allah melalui peristiwa salib. Di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi keluarga dalam keluarga kerajaan Allah. Dan kita menjadi saudara. Dalam Yesus Kristus tidak ada lagi diskriminasi. Tidak ada lagi orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Tidak ada lagi orang kaya, orang miskin. Tidak ada lagi laki-laki dan perempuan. Sebab Yesus Kristus telah menjadi kunci pendamaian antara manusia dengan Allah, juga antara manusia dengan sesamanya. Sehingga sebagai orang percaya kita mempunyai status yang sama di hadapan Tuhan. Dan di dalam Yesus, disitulah kita dapat bersatu, berdamai, menjadi keluarga, menjadi saudara di dalam kerajaan Tuhan. Seperti yang disebutkan oleh firman Tuhan dalam Galatia 3 ayat 28. Demikian firman Tuhan, saya bacakan mulai dari ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenahkan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Demikianlah saudara-saudara terkasih, kita umat Tuhan, orang percaya, gereja, mengisi kehidupan kita, di mana kita membangun kesatuan, membangun kedamaian, di mana kesatuan kita lahir bukan karena organisasi atau liturgi kita yang sama, bukan karena kita satu gereja, bukan karena kita satu darah, satu marga, tetapi karena kita satu iman. Tetapi oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Hal-hal lahiriah hanya membuat yang jauh semakin jauh, yang dekat menjadi jauh. Tetapi Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang telah mencurahkan darahnya untuk kita, untuk pengampunan dosa kita, dan yang telah bangkit dari kematian, membuat yang dekat semakin dekat, yang jauh menjadi dekat. Karena itu, terimalah Kristus dalam hidup kita, dan bangunlah
kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat mengikut Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih kami ucapkan kepadamu, karena pada hari yang penuh sukacita ini, kami boleh Tuhan berkati dengan firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, sebagai umat Tuhan dimanapun kami berada, dan dalam latar belakang apapun kami, suku, marga, bahasa, budaya, kami semua di dalam Kristus Yesus adalah satu dalam keluarga kerajaan Tuhan. Itulah Tuhan yang mempersatukan kami dan menciptakan damai dalam kehidupan kami terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama kami. Dan demikianlah Engkau mengajak kami untuk pergi dan menjalani serta mengisi kehidupan kami, supaya kami Tuhan memahami akan kebesaran kuasa-Mu dan kasih-Mu yang telah Kau berikan di dalam Kristus Yesus bagi kami. Dan di dalam Yesus Kristus kami boleh membangun kehidupan kami berhadapan dengan Engkau, berhadapan dengan keluarga kami, dengan sesama kami, di lingkungan gereja, di lingkungan hidup kami, dan juga di dalam keluarga kami. Sehingga sekalipun kami hidup dalam banyak perbedaan, tetapi oleh pengenalan kami kepada Kristus Yesus, kami dipersatukan, kami dijadikan saudara, kami boleh hidup saling melengkapi, saling mengasihi di dalam kesatuan dan kedamaian yang terdapat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu ini, dan berkati kami semua yang mendengar firman-Mu. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.